Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Indopol dimanapun berada. Hari ini kami akan merilis dinamika politik elektoral menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Maluku Tengah. Seperti biasa, bahwa tujuan dari survei pra-pilkada ini pertama biasanya mengukur kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Maluku Tengah dalam 1 tahun terakhir, di mana dua hal ini bisa mempengaruhi preferensi pemilih masyarakat Maluku Tengah. Kemudian yang ketiga baru kita akan bisa mengukur bagaimana pilihan masyarakat Maluku Tengah dalam memilih pemimpin di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Bupati dan Wakil Bupati di dalam pergulatan Pilkada 2024 nanti. Sahabat Indopol, survei ini dilakukan durasi tanggal 9 sampai 16 Oktober, kemudian dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden yang kami ambil 400 orang yang tersebar di semua kecamatan. Kemudian dengan kriteria responden penduduk Kabupaten Maluku Tengah yang berusia 17 tahun atau yang memiliki KTP atau yang memiliki hak pilih dalam pilkada. Kemudian margin of error sebesar plus minus 4,8% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Langkah yang terakhir, kami melakukan survei ini dengan quality control berlapis. Yang pertama adalah spot check, kemudian callback responden dan foto GPS. Jadi surveyor mengirimkan foto di aplikasi kami sehingga mereka benar-benar melakukan survei di kelurahan, ambil data di kelurahan, kemudian RT dan wawancara dengan responden. Metode penarikan responden seperti biasa kami lakukan, yakni mulai dari tingkatan kecamatan kita ambil proporsi dari jumlah DPT, kemudian desa kelurahan kita random, kemudian diambil 5 RT terpilih, di mana satu RT kita ambil 2 responden. Untuk kuesioner yang ganjil adalah laki-laki, kemudian kuesioner yang genap untuk perempuan. Baik, sahabat Indopol, tahapan pertama dari temuan survei ini kita coba melakukan validasi sampel dan profil responden, di mana kita bisa lihat gender, berdasarkan gender laki-laki perempuan kita dengan proporsi sama, yaitu 50%. Kemudian kita bisa juga melihat validasi dari distribusi agama. Ini di dalam sampel kita mendapatkan 68,5%, sementara populasi berdasarkan data BPS ini ada 62,68, jadi ada gap 5 yang saya kira ini tidak terlalu signifikan gitu gap ini. Kemudian Protestan hampir sama, 30 sampel 30,75, kemudian populasi 35%. Katolik sampelnya 0,75, populasinya juga 0,75. Sementara yang beragama lain ini di bawah 1%. Profil responden terkait usia di Maluku Tengah kurang lebih usia yang muda, kira-kira Gen Z sampai milenial ini sebesar 45,75%. Kemudian untuk generasi X sekitar umur 41 hingga di atas 57 ini sebesar 54,25%. Jenjang pendidikan umumnya tamat tingkat SMU ini sebesar 51%,
dan tamat tingkat SMP 15%, sementara tamat SD atau madrasah ini ada 16,75%, lainnya di bawah 10%. Sementara pekerjaan, ibu rumah tangga 31%, kemudian nelayan dan petani ini 30%, usaha atau wira swasta ini ada 10,25%, sementara pelajar, honorer, sektor informal, PNS, dan pegawai swasta pensiunan itu di bawah 7%. Terkait pendapatan, umumnya masyarakat Kabupaten Maluku Tengah ini di kisaran kurang dari 1 juta. Ini ada sekitar 49%. 1 juta sampai 2 juta ini sekitar 23,25%. Etnis, umumnya suku Ambon ini sebesar 40,50%, kemudian suku Seram 29,25%, suku Buton 10%, suku Melayu, suku Bugis, suku Kei, suku Jawa, dan Ternate ini di bawah 5%. Isu-isu sosial ekonomi dan kinerja pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, temuan survei ini menunjukkan bahwa ada 71,75% masyarakat Maluku Tengah sudah lebih baik atau jauh lebih baik dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi dia merasa ekonomi keluarganya itu sudah mulai membaik. Angka 71,75% ini cukup besar. Sementara yang buruk atau jauh lebih buruk ini hanya sekitar 26,25%. Untuk masyarakat yang menjawab jauh lebih buruk atau lebih buruk, 26,25% ini, faktor yang menjadi penyebabnya umumnya adalah kenaikan harga barang pokok atau sembako ini sekitar 38,10%, kemudian kenaikan harga BBM sebesar 18,10%. Sementara yang menjawab pendapatan turun karena jualan sepi atau pasar lagi sepi ini sekitar 11,43%. Lainnya, pengangguran, paceklik panen, dampak COVID ini di bawah 10%. Berikutnya terkait penilaian masyarakat terhadap pelayanan dasar pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ada 3 pelayanan dasar yang dianggap tidak baik atau kurang baik gitu ya. Ini pertama adalah pengentasan kemiskinan. Masyarakat menilai ada 59,5%. Ini kurang baik. Kemudian ketenaga kerjaan atau lapangan kerja ini sebesar 57,5%, dan pencegahan korupsi sebesar 56,75%. 3 layanan dasar ini yang dianggap kurang baik bagi masyarakat Maluku Tengah. Sementara terkait pendidikan, kemudian kerukunan warga, kesehatan, pertanian, kebersihan, kemudian penataan lalu lintas, UMKM, air bersih, ini diapresiasi cukup baik oleh masyarakat Maluku Tengah. Selanjutnya, temuan survei Indopol ini terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Abuat Wasikal sebagai Bupati Maluku Tengah ada sebesar 50,75% menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian ada 42% ini yang menyatakan sangat tidak puas dan tidak puas. Jadi anggap saja ini separuh masyarakat Maluku Tengah ini merasa puas dan separuh lagi tidak puas, jadi membelah dua gitu ya. Persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, kalau tadi adalah sosok figur pemimpinnya, nah sekarang sistem pemerintahannya hampir sama. Jadi ada 49% mengatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dianggap baik. Nah, yang pertama adalah
pelayanan publiknya yang dianggap baik, ini sebesar 25%, kemudian pembangunannya bagus, ini 21,5%, sementara bersih dari korupsi ada 2,5%. Sementara yang menganggap buruk atau tidak baik itu ada 43,5%. Yang pertama adalah 19,25% mengatakan pembangunan banyak yang mandek, kemudian 18,5% menyatakan pelayanan publiknya buruk, banyak pungli. Kemudian ada 5,75% oknum pejabatnya banyak yang korupsi. Sahabat Hidupol, ini tiba saatnya kita di variabel dinamika elektoral Pilkada Kabupaten Maluku Tengah. Ini yang ditunggu-tunggu. Pertama, pertanyaan kami terkait hal apa saja yang menjadi dasar untuk memilih figur calon bupati dan wakil bupati. 93,5% menyatakan bahwa pasangan calon dekat dengan rakyat, sering turun, tatap muka ke masyarakat. Ini besar sekali. Alasan kenapa memilih figur calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah. Kemudian yang kedua, pasangan calon tersebut harus jujur dan bebas dari korupsi. Kemudian yang ketiga adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati ini memiliki ide dan gagasan dalam membangun wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian pasangan calon sebaiknya berwibawa, karismatik, dan berpenampilan menarik. Ini angkanya sekitar 93 hingga 91%. Jadi 4 faktor ini yang menyebabkan menjadi alasan masyarakat Maluku Tengah memilih calon bupati dan wakil bupati. Hasilnya adalah di dalam pertanyaan top of mind, yang pertama pasangan calon Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata ini didukung sebesar 29,75%. Posisi kedua adalah Andi Munaswir dan Tika Welma Telelepta itu sebesar 21,75%. Posisi ketiga adalah Mirati Dewanse dan Daniel Wendy Nirahua sebesar 16,5%. Posisi yang keempat adalah Ibrahim Rohunusa dengan Liliane Aitonam, ini sebesar 12,25%. Pasangan lainnya sebesar 2,5% dan yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 17,25%. Jadi ini pertanyaan terbuka ya, top of mind yang kira-kira responden itu ditanya tanpa ada kartu bantu, foto ataupun nama. Jadi ini jawaban paling jujur, kira-kira begitu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami, posisinya seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara dalam pertanyaan tertutup, dalam 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tengah menghasilkan 39,25%. Ini untuk pasangan Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata. Kemudian posisi kedua Andi Munaswir dan Tika, ini 24,25%. Posisi ketiga adalah Ibrahim Rohunusa dan Liliane. Ini ada Mirati Dewansi dan Daniel Wendy Nirahua sebesar 18,75, dan posisi yang terakhir adalah Ibrahim Rohunusa dan Liliane. Ini sebesar 14%. Sementara yang undecided voter yang tidak menjawab dan tidak tahu ini sudah mengecil sebesar 3,75%. Sahabat Hidupol, inilah gambaran Pilkada Kabupaten Maluku Tengah jika pencoblosan dilakukan hari ini. Survei dilakukan tanggal 9 sampai 16 Oktober. Berikutnya terkait popularitas dan elektabilitas. Popularitas tertinggi ini pada pasangan Miranti dan Daniel ada 92%. Sementara elektabilitasnya 75,8%.
Popularitas tinggi kedua adalah Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata, ini sebesar 83%, dan tingkat kesukaannya adalah 88,55%, cukup tinggi. Kemudian Ibrahim dan Liliane ini adalah popularitasnya 80,5% dan tingkat kesukaannya hampir sama 80,12%. Sementara Andi Munaswir dan Tika ini popularitasnya 77,5 dan tingkat kesukaannya 83,23%. Yang menarik bahwa tingkat kemantapan pilihan masyarakat Maluku Tengah ini sudah cukup besar, yaitu ada 72% yang sudah yakin tidak berubah. Jadi masyarakat Maluku Tengah ini sudah menetapkan pilihannya ya, sampai survei ini dilakukan. Sementara yang masih berubah itu sebesar 21,25% dan ada 6,75% mereka tidak menjawab dan tidak tahu. Kira-kira kalau di total ada sekitar 28% yang masih belum menentukan pilihan, ya, yang masih bisa berubah. Jadi ini peluangnya pasangan-pasangan atau dinamika elektoral di Maluku Tengah yang masih bisa berubah. Jadi peluangnya sekitar 30%. Di mana ketika kita tanya apa yang menjadi faktor berubahnya pilihan, yang pertama adalah karena pasangan calon lain lebih memiliki visi dan misi yang jelas. Ini ada sekitar 57,65%, besar sekali. Kemudian yang kedua karena waktunya masih dianggap lama gitu ya. Yang ketiga 9,41% ini menjawab pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati diduga terlibat pidana korupsi. Jadi ketika ada yang tersangka maka mereka akan mengubah pilihannya. Tingkat kemantapan ini jika dilihat dari paslon yang ada, Zulkarnain Awad Amir itu di angka 76,6%, sementara yang masih berubah itu sebesar 18,4%. Kemudian Andi Munaswir Tika ini 78,1%, sementara yang masih bisa berubah 17,1%. Ibrahim Nusa dan Liliane Aitonam ini sebesar 78,6%, sementara yang masih bisa berubah sebesar 17,9%. Pasangan Miranti Daniel ini yang sudah yakin sebesar 62,7% dan yang masih bisa berubah sebesar 33,3%. Jika dilihat dari sebaran dukungannya berdasarkan dapil, pasangan Zulkarnain Awad Amir Mario Lawalata ini unggul di 3 dapil ya, dapil 2, dapil 3 dan dapil 4. Ini kira-kira dapil 2 pasangan ini sebesar 50%, kemudian dapil 3 sebesar 46% dan dapil 4 sebesar 45%. Sementara dukungan terendah ini berada di wilayah dapil 5, ini sebesar 26%. Dapil 1 sebesar 36% dan dapil 6 ini sebesar 32%. Sementara pasangan Andi dan Tika, basis pemilihnya berada di dapil 1 ini sebesar 41% dan di dapil 6 sebesar 35,7%. Dapil 3 sebesar 24%, dapil 2 sebesar 13% dan dapil 5 sebesar 10%. Pasangan Miranti Daniel ini basis pemilihnya berada di dapil 5 ini sebesar 36%. Sementara di dapil 6 ada 27,1% dukungannya. Kemudian di dapil 1 ada 14%, di dapil 4 sebesar 15% dan di dapil 3 14 dan dapil 2 10%. Pasangan Ibrahim Liliane ini besar di wilayah dapil 4 27,1%, kemudian di dapil 2 26,7%. Dapil 5 sebesar 20% dan dapil 1 4%.
Kira-kira itu sebaran dukungan elektabilitas calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Dapil. Sahabat Indopol, itulah hasil survei Indopol yang kami lakukan di durasi tanggal 9 sampai 16 Oktober 2024. Dan kesimpulannya adalah ini masih dinamis, jadi masih belum ada pasangan calon yang memiliki angka 51%, kira-kira begitu. Jadi namun jika pilkada dilaksanakan hari ini, maka pasangan Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata memenangkan pertarungan di pilkada ini. Kira-kira seperti itu hasil survei Indopol, dan saksikan hasil survei di wilayah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.